Pernyataan Memo Sanjaya kepada Cek dan Ricek tentang pengakuannya yang pernah menikah dengan Anisa Bahar membuat kejutan dalam karir penyanyi dangdut yang tengah naik daun itu. Saat popularitasnya baru saja menanjak, tiba-tiba saja Memo muncul dengan mengungkapkan masa lalu yang kurang mengenakan. Untuk menjaga karirnya, Anisa Bahar beberapa kali melancarkan kebohongan publik. Mulanya ia tidak mau mengakui pengakuan Memo. Bahkan Anisa sempat mengatakan kalau ia Turan Yohan Tanamal tentang rencana hidup barunya. Pemirsa, beginilah wajah haru dan sukacita mantan penyanyi cilik Johanna Tanamal atau Yohan Tanamal saat menghirup udara bebas pada hari Kamis pagi kemarin setelah hampir setahun mendekam dalam rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Di hari istimewanya itu terlihat keluarga dekat Yohan, sang ayah yang juga musisi Enteng Tanamal, dan artis Din Novita yang ikut menjemputnya. Mengenai kebebasannya itu, Yohan Tanamal mengungkapkan perasaan gembiranya. Yang pasti senang hari ini. Ya pada akhirnya kan waktunya memang udah harus saya keluar kan dari sini setelah hampir 1 tahun ya 1 tahun saya menjalani hukuman. Ya yang pasti mulai sekarang ya saya harus berpikir yang positif untuk diri saya. Sehari sebelum dibebaskan atau tepatnya pada hari Rabu lalu, Cek dan Ricek sempat mewawancarai Yohan Tanamal di rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Ketika itu Yohan menceritakan panjang lebar mengenai keinginannya untuk mengunjungi makam ibunya Tanti Yosefa di daerah Jogja serta keinginannya untuk tinggal bersama sang ayah Enteng Tanamal di daerah Pekayon, Bekasi. Waktu mamanya Yohan masih hidup kan kita ada punya beberapa rumah, ya kan. Ya akhirnya ya saya tinggal di satu rumah, mamanya Yohan tinggal di satu rumah juga. Tapi anak-anak ingin ikut di mamanya gitu loh maksudnya. Jadi ya sewaktu-waktu saya baru ketemu gitu apa ini. Jadi bukan artiannya kurang dekat karena negatif, bukan. Ya karena ya kondisi gitu kalau ada keadaan gitu. Nah sekarang kan udah nggak ada mamanya, ya mungkin ada mama lain lagi nanti. Tapi ya bisa sama-sama gitu loh. Sebagai seorang ayah, apa yang diharapkan Enteng kepada putrinya dalam menata kehidupan barunya itu? Ini kan satu hikmah buat Yohan gitu ya. Sehingga dia bisa udah besar kan, udah dewasa, udah 30 tahun gitu ya. Dia bisa ya, mengambil hikmah ini untuk menjalani hidup ke depan. Setelah keluar dari penjara, Yohan sudah menyusun berbagai rencana. Salah satunya, ia akan mengikuti jejak sang mama mendiang Tanti Yosefa sebagai pelayan doa. Keinginan saya sih begitu ya, apa yang sudah ibu saya pernah bikin, gitu loh. Beliau kan melayani juga, ada baiknya saya juga meneruskan gitu loh. Karena kenyataannya kelebihan saya ya hanya untuk suara itu kan untuk didengarkan gitu loh. Ada baiknya suara itu jadikan berkat untuk mereka yang mendengarkan ya. Syukur-syukur ya untuk bagi yang masih memakai narkoba ya bisa melihat contoh gitu loh. Sejak Cek dan Dicek menayangkan pengakuan Memo Sanjaya bahwa ia pernah menikah dengan penyanyi dangdut Anisa Bahar, perkembangan berita ini terus bergulir. Apalagi Anisa telah memberikan pernyataan yang cukup kontroversial, yaitu ia mengakui 2 putri hasil hubungannya dengan Memo, tapi membantah kalau ia pernah menikah dengan pria tersebut. Sementara itu Memo tetap bersikukuh kalau ia memang pernah menikahi Anisa Bahar secara sah agama. Terlepas dari semua itu, Cek dan Dicek mencoba melihat peristiwa ini dari sisi yang berbeda, terutama menyangkut nasib masa depan 2 putri Anisa dan Memo yang harus menanggung aib yang telah diungkapkan oleh 2 orang tua mereka. Lalu bagaimanakah komentar Anisa Bahar dan Memo Sanjaya mengenai hal ini? Pernyataan Memo Sanjaya kepada Cek dan Ricek tentang pengakuannya yang pernah menikah dengan Anisa Bahar membuat kejutan dalam karir penyanyi dangdut yang tengah naik daun itu. Saat popularitasnya baru saja menanjak, tiba-tiba saja Memo muncul dengan mengungkapkan masa lalu yang kurang mengenakan.
Untuk menjaga karirnya, Anissa Bahar beberapa kali melancarkan kebohongan publik. Mulanya ia tidak mau mengakui pengakuan Memo. Bahkan Anissa sempat mengatakan kalau ia tidak mengenal Memo. Untuk memperkuat pernyataannya itu, Anissa mengaku lahir pada tahun 1980, sementara menurut Memo ia menikahi Anissa secara siri pada tahun 1989. Sehingga tidak mungkin kalau Anissa menikah dengan Memo dalam usia 9 tahun. Padahal sebenarnya Anissa lahir pada tahun 1974. Merasa nama baiknya tercemar, Anissa pun menunjuk Gusti Randa sebagai pengacaranya untuk menggugat Memo. Tapi setelah Anissa merasa terdesak dengan kebenaran yang ditunjukkan Memo, kalau mereka mempunyai 2 orang anak perempuan dari pernikahan itu, akhirnya Anissa menyerah. Ia mengakui kalau Jelita dan Juwita adalah benar anaknya, tapi ia menolak kalau dikatakan menikah dengan Memo. Masalah itu kian kontroversial ketika Anissa dan Memo tetap pada pendiriannya. Terlebih saat Anissa secara belak-belakan mengaku kalau awal hubungannya dengan Memo adalah sebagai korban pemerkosaan. Dalam kasus ini, apakah Anissa Bahar dan Memo tidak mempertimbangkan masa depan 2 putrinya itu sebagai korban dari perbuatan mereka? Ya memang kenyataannya kayak gini, Ani mesti bilang apa? Ani tutup-tutupin juga nggak mungkin. Bapaknya sendiri harusnya mikir, mana dia punya niat untuk bikin surat nikah biar anaknya itu jelas ada asal usulnya, itu nggak ada. Saya ambil putusan saya harus nikah karena saya mau menghalalkan cara ini. Saya tidak mau saya tuh nanti berzina untuk selamanya sepanjang saya dalam pelarian itu. Demi Allah, demi Rasulullah, tidak ada yang namanya paksaan dan pemerkosaan. Di tengah bergulirnya perseteruan antara Anissa dan Memo Sanjaya, putri pertama mereka Jelita yang duduk di bangku SMP telah merasakan dampaknya. Ada teman-teman sekolah yang menanyakan kepadanya apakah benar ia merupakan anak yang lahir di luar pernikahan. Sebenarnya ada sih yang ngatain, tapi udahlah biarin aja. Nanti juga dia diam sendiri gitu. Karena udah terbuka semua, ya udah. Ya pokoknya berdoa supaya mamanya masalah ini cepat selesai gitu, jangan ada masalah lagi. Dalam hal ini mengapa Anissa Bahar lebih senang mengaku hidup bersama tanpa pernikahan dengan Memo ketimbang mengakui pernikahannya? Padahal sebagai wanita akan lebih terhormat jika hidup bersama dalam ikatan pernikahan. Tapi nikah yang seperti apa gitu? Nikah yang seperti apa dia bilang menikahkan Ani? Karena Ani bingung, dia bilang nikahin Ani tapi nggak ada keluarga Ani satupun juga gitu. Saya masih ingat banget kondisi saya menagih, kapan kamu mau nikahin saya gitu, kapan kamu mau lamar saya, dalam kondisi saya udah hamil dan dia membawa saya dalam keadaan pakai baju tidur malam, dalam keadaan pakai baju tidur sama orang tuanya sama bibinya kalau nggak salah. Itu saya dibawa ke rumah orang siapa yang saya nggak tahu, saya juga nggak tahu daerah itu daerah apa, daerah mana. Saya dikasih duit 1.000 rupiah dan dibacakan 2 kalimat syahadat, itu dibilangnya sudah menikah. Saya nggak ngerti. Tidak mungkin kalau dia tidak tahu. Sebelumnya saya bilang kita akan menikah. Kita akan menikah. Dan di tempat nikah itu kita mengucapkan 2 kalimat syahadat secara Islami ya. Disaksikan oleh beberapa saksi dan wali hakim dari Anissa sendiri itu adalah ustadz yang menikahkan saya. Oh, wali gitu. hakimnya. Iya wali hakimnya. Karena kondisi pada saat itu kan tidak memungkinkan Anissa didampingi oleh dari pihak keluarganya karena kami adalah kawin lari. Menyinggung tentang pernikahan yang terjadi antara Anissa dan Memo, Cek dan Dicek mencoba mewawancarai mantan Hakim Agung Bismar Siregar. Menurut Bismar, dapatkah pernikahan Anissa dan Memo dikatakan sah tanpa wali dari pihak keluarga Anissa? Sepanjang hemat saya, kalau itu lillahi ta'ala, di mata Allah itu sah. Bahwa tidak ada wali, barangkali itu cacat yang ini. Tetapi tentu itu harus ada orang yang ingin untuk menyatakan bahwa perkawinan yang demikian itu tidak sah. Selama tidak, jadilah mereka itu sebagai suami istri di mata daripada masyarakat. Pesan saya hanya satu, tolonglah Anissa, kalau engkau ingin menyangkal, tolonglah hati nuranimu, tolonglah dengan Tuhanmu. Jangan karena sesuatu hal engkau menyangkal yang membuat anak-anakmu itu tercemar namanya di mata masyarakat. Kenapa harus mengemukakan sesuatu yang tidak masuk di akal, apalagi berdasarkan mengenai iman kita di hadapan Allah. Perkosaan selama 8 tahun itu tidak akan mungkin.
Apalagi melahirkan anak yang bukan barangkali hanya sekali hubungan lahir indah, ini lahir anak dua ya ndak.